Semua saudara yang di sini bergerak di bidang kesehatan kan? Ilmu kesehatan lebih banyak berbicara tentang kesehatan fisik tubuh, tetapi juga ilmu kesehatan mengakui masalah kesehatan jiwa, ya kan? Nih orang terlalu stres bisa diperiksa, oh ini sakitnya cuma karena stres. Ada kan? Betul. Jadi jiwa bisa mempengaruhi, tetapi ilmu kesehatan tidak sampai berbicara tentang roh. Iya apa ya? Wah ini ada obat untuk roh, tidak ada kan? Untuk jiwa bisa kasih obat penenang, betul? Karena mau ngamuk aja kasih tidur terus, ya kan? Bisa. Tapi lihat saudara ya, sekarang kita mau belajar beberapa hal yang sangat dasar dari firman Tuhan tentang penyebab penyakit menurut firman Tuhan. Ya, minimal ada 5 penyebab penyakit menurut firman, supaya kita Kristen mengerti. Jangan sampai kita jadi orang percaya tapi tidak mengerti. Pokoknya percaya. Kenapa jadi Kristen? Kenapa jadi Katolik? Ya karena orang tua saya. Nah ini yang disayangkan saudara, ketika orang menjadi orang percaya tanpa mengerti yang dia ikuti, tanpa mendalami apa yang dia jalani. Ini yang jadi permasalahan saudara. Ya baik, sekarang kita mau belajar dengan cepat ya. Saya terus lihat jam, jangan khawatir saudara tidak akan terlambat. Ya karena biasanya saudara kalau datang terlambat itu halal, pulang terlambat itu haram. Yang pernah sekolah angkat tangan. Betul, bukankah ada 3 jam pelajaran yang paling kita senangi? Jam istirahat, jam kosong, dan jam pulang. Begitu, teng, 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 wah! Betul apa ya? Yang kita senangi apa? Guru yang santai, tidak keras. Ya kan? Guru yang bisa diatur, betul? Anak-anak, ulangan ya minggu depan. Belum siap Pak Guru. Bulan depan aja. Ya wes, gak apa-apa. Pasti seneng. Itu guru yang sangat kita cintai, betul? Tapi kalau tidak bisa, ulangan tetap minggu depan. Wah, itu rasanya, kok guru ini begini? Iya apa ya? Padahal tujuan kita sekolah adalah supaya pinter. Amin. Diajar, jenuh dan bosen. Senangnya nilai katrolan, betul? Pak Guru, kan Tuhan Yesus penuh kasih. Ya kalau saya dapat 4, ya tambahi 2 sih. Kenapa sih? Pak Guru juga nulisin, tidak berat toh. Amin. Nah, sekarang saudara kita mau belajar beberapa pokok ya, supaya cepat. Saya lihat jam terus, supaya tidak terlalu ngalor ngidul katanya. Ya, kalau bahasa Jawa ngalor ngidul. Cuma utara selatan, berarti apa? Perjalanannya hanya ke antara 2 kutub, betul? Satu kutub beriman, semangat, satu kutub lesu. Ya toh, satu kutub cinta, satu kutub benci. Cuma bolak-balik di antara 2 kutub. Iya apa ya? Iya apa ya? Loh, jarang orang bilangnya, kali kemana? Enggak, lagi ke timur dan ke barat. Selalu ngalor dan ngidul. Nah, ngalor itu apa sih? Arah mana itu kalau ngalor? Ke utara, ngidul? Loh, ya selalu antara 2 kutub. Kutubnya kan ada di utara dan enggak ada kan kutub timur dan kutub barat? Sehingga apa saudara? Satu pihak dia orang percaya tapi seringkali bingung. Pas mau penaikan kelas, anak daftar ulang kembali, atau anak mau melanjutkan sekolah mikir, uang gedung, piye carane? Ya, duitnya sokondi. Katanya orang Loh, jadi selalu di 2 kutub, betul? Makanya istilahnya ngalor. Gitu. Kutub semangat, kutub mencintai, terus kutub lesu dan kutub jengkel, mangkel. Ya, kutub apa lagi? Pergi gerejanya rajin, terus tiba-tiba jadi kapal selam, hilang tahun-tahunan. Hanya dikunjungi oleh rohaniawannya kalau pas sudah, maaf, di rumah sakit. Pak, tolong dikuatkan karena pemeriksaan terakhir tidak ada harapan. Ya toh, dikeluarkan apa? Tenang, surga tersedia bagimu. Gitu toh. Supaya apa? Tenang kalau mau berang. Iya dah. Jadi tenangkan oleh rohaniwannya. Kenapa saudara? Karena banyak orang takut takut mati. Tapi banyak orang juga berani mati. Betul ibu-ibu? Coba, kalau berantem tiap hari misalnya ya, tiba-tiba ketahuan suami selingkuh, rasanya berani mati, betul? Maksudnya apa? Tuhan bawa saya pulang. Saya sudah tidak kuat di bumi. Mintai pulang. Berani mati. Tapi kalau tiba-tiba apa saudara? Suaminya begitu baik, suaminya dipromosikan, gaji naik dan segala sesuatu, mau tidak mati cepat-cepat? Mau? Ada yang mau daftar? Pasti Tuhan, jangan sampai cepat-cepat. Amin. Jadi kalau susah ingin cepat pulang, kalau lagi seneng nggak pernah mau pulang. Padahal nyanyinya di lagu-lagu itu bahwa kita cinta Tuhan, kita rindu Tuhan. Tapi cinta dipanggil untuk ketemu susah sekali. Amin. Usahakan tunda terus kalau bisa. Amin. Sekarang saya akan masuk ke dalam kebenaran firman. Ayat pertama, saudara, di dalam kitab Kisah Rasul. Saya akan baca saja. Saudara yang tidak bawa Alkitab bisa dengarkan langsung. Kisah Rasul pasal ke-28 ayat ke
8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya dan ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Itu bunyi firman Tuhan. Nah sekarang saudara, ya, Alkitab mencatat di zaman dulu ada satu penyakit yang disebut dengan disentri. Kita tahu penyakit itu disebabkan oleh amuba, begitu kalau tidak salah. Saya dulu SMA-nya tidak jurusan itu, cuma masih ingat-ingat sedikit, saudara. Karena saya jurusannya bahasa. Ya, dianggap jurusan orang paling goblok. Karena orang IPA dianggap paling pinter. Tapi kalau rumah sakit cuma semua dokter, tidak ada bagian akunting, 1 tahun pasti kokut. Loh ini kan udah keluar, ya belum bayar. Ini obat tidak tercatat, berapa totalnya? Pasti kokut juga. Ilmu pasti juga diperlukan, ilmu ekonomi diperlukan, semua diperlukan, betul? Kecuali ilmu bolos dan beralasan. Misalnya malas, ya kan dulu kan bisa. Malas sekolah, pergi aja bikin surat keterangan dokter bahwa sakit libur 1 minggu, ya saudara. Loh, saya pernah. Masih belum bertobat, ya dengan ini loh saya berhak libur 1 minggu. Suratnya jelas dokter. Ketika Paulus terdampar di Pulau Malta, itu gubernur itu punya orang tua sakit. Sakitnya dikatakan disentri, disebabkan amuba. Alkitab mencatat dan mengakui ada penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit, entah itu virus, entah amuba dan lain-lain. Tetapi sebelum zaman pencerahan tahun 1500 tahun 1600-an, orang Kristen zaman itu hanya percaya penyakit disebabkan oleh setan. Bahwa di sebelum zaman pencerahan orang selalu pikir kalau ada penyakit kutukan Tuhan, kalau ada penyakit hukuman Tuhan, kalau ada penyakit gangguan setan. Sehingga ilmu kedokteran tidak pernah maju karena pikirannya seperti itu, selalu sakit. Ya mungkin dikutuk. Ya, baik. Jadi yang pertama, Alkitab mengakuinya, saudara. Tetapi saudara dan saya perhatikan ya, dari segala macam virus dan segala macam bakteri tetek bengek, bahkan sampai hari ini pun ada yang tidak ditemukan obatnya. Virus lupus, nggak ketemu obatnya kan? Sampai hari ini. Kedua, 2 hari lalu saya pelayanan sudah dibawa ke Singapura, kena virus di otak. Rumah sakitnya pun pulanglah. Pulanglah, tidak ada ketemu obatnya. Berarti apa saudara? Kita mau perhatikan ya. Kita mau belajar satu dulu. Ada sesuatu yang membutuhkan bukan hanya, maaf kata, bukan hanya alat scanner yang canggih, MRI yang canggih, obat-obat yang canggih. Tetapi ada sesuatu yang juga dibutuhkan yang berupa intervensi daripada Tuhan. Ya, saya sering pelayanan ke luar negeri. Saya ketemu saudara, bahkan di negara yang begitu maju pengobatannya, penyakit yang sangat sederhana pun sampai hari ini tidak pernah bisa disembuhkan. Yaitu eksim di wajah. Saya ketemu ada satu anak Tuhan, eksim di wajah. Kalau dia sudah kumat itu keluar air di itu. Itu sampai detik ini tidak ketemu pengobatannya. Hanya gangguan kulit eksim tidak ketemu. Itu di negara yang begitu maju. Alkitab mengakui ada penyebab yang disebabkan oleh bakteri, virus, amuba dan segala macam. Itu dulu yang pertama. Ya, dan itu dicari terus pengobatannya, Tetapi ada yang sampai hari ini belum ketemu. Berarti apa? Sudah sakit, sudah kena, tidak ketemu obatnya, berarti akan ketemu Tuhan. Loh, iya tuh ujung-ujungnya kan ketemu Tuhan. Maka rohaniawannya akan mengatakan, kita percaya dia sekarang bersama dengan Tuhan kita di surga. Nah, itu kalimat penghiburan. Tidak mungkin rohaniawannya bilang, keluarga lagi berduka, dibilang, kami percaya bapak ini sekarang ada di neraka. Kenapa? Seumur hidupnya tukang gebuki istri. Ya toh, uang sangu, uang dipek dewek, tidak pernah kasih istri. Tuh, kira-kira kalau lagi berduka cita gitu, pendetanya ngomong yang jujur gitu, kira-kira bagaimana? Ngamuk tidak keluarga itu? Selalu pasti mengatakan, dia adalah seorang bapak yang bertanggung jawab. Semua kalau waktu mati karena budaya kita, tidak boleh menjelekkan walaupun memang sangat jelek. Tidak boleh mengungkit walaupun semua orang tahu yang jelek-jelek. Amin. Semuanya harus yang baik-baik. Amin. Makanya bangsa kita lebih cenderung menghormati jenazah daripada orang hidup. Loh, ya apa ya? Iya apa ya saudara? Iya kan? Iya, baik, kita lanjutkan. Ini yang pertama. Yang kedua saudara ya, saya tolong berikan saya kode kalau sudah harus saya berhenti supaya saya cepat. Ya, kita fair saudara ya. Jadi supaya wis Pak mingkem wis Pak. Ya saya berhenti saudara. Ya, jadi jangan sampai saudara tidak merasa sejahtera ya. Yang kedua saudara, kita mau perhatikan di situ ya. Di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas ya, pasal 13 ayat 11.
Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan baik. Saudara perhatikan, Alkitab juga mengakui, saudara, ada penyakit yang disebabkan roh-roh jahat. Di dalam budaya bangsa kita pun mengakui yang namanya santet dan lain. Ada penyakit yang disebabkan roh-roh. Nah, kalau ilmu kedokteran yang begini tidak bisa di-scan, saudara. Masukkan di ruang MRI, di-scan. Tentu ada makhluk. Itu cuma ada di film, di sinetron. Ya kan? Tidak ada itu. Terus apa? Wah, kalau gini panggilin dukun naik, bakar no menyan. Saudara, ya. Memang karena setan kuno sukanya menyan. Kalau modern sukanya parfum. Amin. Ya tuh, kalau setan yang kuno sukai apa? Bunga-bunga apa? Kalau sekarang mungkin paling sukai ayam Kentucky, McD, ya tuh. Baik, kita lanjutkan dulu supaya tidak ngantuk, saudara. Ya, pendeta itu juga harus pinter merubah situasi daripada paling cuma diajar jadi orang baik, betul? Ya tuh. Kristen itu kan ujungnya cuma jadi orang baik, rajin ke gereja, amin gitu toh. Ujung-ujungnya pegel saudara jadi Kristen nek denger itu toh. Ya sudah tahu, saya dari kecil udah Kristen, jadi sudah hafal saudara. Dia pokoknya jadi orang baik, betul. Harus bisa suka nolong orang, nggak sombong. Persis kayak Putri Nirmala, betul. Baik hati dan tidak sombong. Ya, loh, tahu itu Putri nama cerita majalah Bubu. Ya, saya masih ingat saudara. Ya, cerita majalah si Bona dan siapa? Ya, boleh tahu saudara. Ternyata bukan saya sendiri juga baca Bona dan Rong-Rong. Ya, banyak teman saya ternyata di sini. Ya, berarti seumuran ya, hampir 50. Yang kedua, ada penyakit yang disebabkan oleh roh. Di dalam banyak hasil diagnose tidak ditemukan sebuah penyakit tetapi orang itu sakit. Saya pernah ketemu, dia terus merasa pusing. Kemudian di-scan dengan alat MRI yang paling canggih, saya lupa berapa slice, berapa potong itu yang MRI-nya. Semua dokter saraf bilang semua normal. Tapi dia tetap aku kesakitan, Pak. Terus dia Pak None enggak ketemu penyakitnya. Kalau sekarang sudah ini diperiksa darah, diambil semua tidak ketemu, tapi orangnya terus merasa sakit, mau diapakan? Pertanyaannya seperti itu. Tidak ketemu. Obat apa yang mau dikasih? Kita tidak tahu penyakitnya. Diagnosa tidak menemukan kausanya. Tapi sindromnya kelihatan, tapi kausanya nggak ketemu. Kembali ke sini yang kedua. Ada roh-roh jahat. Alkitab mencatat ada yang namanya roh-roh jahat. Ada namanya roh-roh penyebab penyakit. Alkitab mencatat mereka disebut sebagai kuasa gelap. Karena gelap tidak kelihatan. Nggak bisa di-scan, nggak bisa di-rongsen. Karena gelap. Saya pernah ketemu yang satu keturunan semua kena sakit ginjal. Saudara, di dalam pelayanan kami ada tim kedokteran. Ya, karena kami sering pelayanan pedesaan, pengobatan gratis, itu itu dokter-dokter semua. Ya, dan itu bukan dokter muda, tapi dokter penuh. Bahkan ada spesialis kulitnya juga ikut di dalam. Tapi kami tidak memberikan pengobatan untuk kulit gratis ke ibu-ibu. Enggak. Saudara, kacau nih ibu-ibu di desa dibikin terlalu cantik, repot, saudara. Betul? Kalau terlalu cantik kan tidak mungkin, saudara. Pakaiannya yang biasa harus ya, tentu saja nek sesuaikan gitu suami akan pusing, betul? Coba, kalau istri bisa mencari sendiri, suami akan bersyukur. Amin. Kalau suami mencari sendiri sedangkan semua mengeluarkan semaunya sendiri, pusing nggak? Pusing. Ma, ini 2 juta, tiba-tiba 6 hari Pak habis. Loh, kamu pakai apa? Kemarin Pak ada baju apik Pak 600. Terus apik Pak sudah habis. Terus? Loh kok gitu, Ma? Loh iya kan kata Tuhan akan menyediakannya. Kira-kira kalau punya istri seperti itu bapak-bapak pusing enggak? Pusing. Tapi juga kalau jadi istri, Ma, ini 500.000, tolong ya. Hari pertama, kedua, ketiga itu mesti daging-daging. Lalu kira-kira saudara berikan daging apa dengan 500.000 sak bulan? Daging tikus, amin? Loh, iya enggak, saudara? Iya apa ya? Loh, sekarang ibu-ibu coba. Kalau suaminya dengan mudah dan punya uang banyak memberikan kepada ibu-ibu, sejahtera dan damai enggak rasanya? Sejahtera dan damai enggak? Misalnya, Ma, ini 2 juta. Pergi ke sana jalan-jalan, habis no ya. Seneng, tapi Ma, ini 1 juta 1 bulan loh, Ma. Wih, naturi susah. Nah, saudara. Makanya orang nikah itu kadang-kadang misteri, saudara. Betul?
Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah nikah biasanya nih anaknya mau nikah kasih tahu, betul? Nduk, kamu tuh mesti melek. Kamu mesti hati-hati. Anaknya bilang, loh nek mama pinter, mama dari dulu nggak mungkin nikah sama papa, betul? Iya. Kenapa mama bodoh ngajari saya supaya pinter? Bisa ndak? Ya ndak bisa, kan? Tapi karena mamanya ingin sejarahnya dia tidak berulang ke anak, maka dia akan beritahu, hati-hati nduk, laki-laki itu memang semua buaya. Lagi nguber, rela berkorban apapun, ya ndak? Hujan pun saudara dilewati. Hujan-hujan pun dia datang. Tapi nek sudah nikah suruh nganter sedikit, dia bilang lo pergi sendiri sana, pakai motor bisa kok. Tapi kalau belum dapet, ya setelah lagi jatuh cinta, apapun dilakoni. Ya apa tidak bapak-bapak? Terus keluar uang nggak kira-kira, betul? Tapi begitu jadi hak milik langsung dia mulai, do investasiku dari mulai hari pertama kenal kamu biaya pulsa sekian, terus beli kamu ini makan ini, terus sampai nikah sekian, cukup tidak ada tambahan lagi. Kira-kira stres dah ibu-ibu. Ada roh, sesuatu yang semuanya kelihatannya baik, tidak ditemukan apapun dari pemeriksaan, tapi orang itu bisa sakit. Saya ketemu saudara, ya, dia orang yang mampu membayar, dia orang yang bisa diperiksa apapun dengan alat semahal apapun, tapi semua hasilnya sama. Dia pindah dari dokter spesialis saraf yang satu, kedua, ketiga, dia pindah terus mencari, semua hasilnya tidak ditemukan apapun, tapi selalu dia sakit sekali. Dia tidak sakit jiwa, dia orang sehat. Kami datang berdoa bersama, Tuhan, kenapa dia selalu sakit seperti ini? Dan saya mendengar suara yang jelas sekali, harus pulang. Dalam arti harus mati. Loh, cuma pusing-pusing kok bisa mati. Pusing-pusing nggak mungkin mati, betul? Paling mati akal nek kakean utang, betul? Pusing cara bayar piye? Paling mati akal, ya dah. Semingguan kemudian dia meninggal. Tidak pernah ditemukan ada masalah apa di kepalanya. Tapi waktu kami berdoa bersama dapat apa? Dia ingin nikah lagi. Kalau dia dikasih panjang umur, dia akan menikah kembali. Terus, saya dengar suara, 42 tahun dia menyiksa istrinya. Saya sampaikan, maaf ya, saya dapat 42 tahun. Dia, betul Pak. Anaknya bilang, betul Pak, saya usia 41. Menikah, ibu saya sama bapak saya 42 tahun lalu. Mereka menikah berapa lama. Tapi Tuhan Maha tahu. Yang kedua, ada roh. Roh apa saudara? Kalau dia sekarang lihat ya, ada roh jahat yang mengganggu. Alkitab bilang ada. Ya. Siapa yang pernah ke kota Kupang di sini tolong angkat tangan? Belum ada? Dia pernah tugas di Kupang? Baik. Saudara, di Kupang di atas di daerah sekitar Hotel Sasando, itu ada satu kampung yang orang di kampung itu menderita penyakit aneh. Yang didiagnosa itu rematik jantung. Selalu saudara di sejantung di sini dada sebelah kiri ini akan keluar benjolan. Sesudah keluar benjolan orang itu akan lumpuh. Lumpuh kemudian saudara kakinya akan kaku seperti tidak punya lutut, tidak bisa digerakkan. Dan saat itu lumpuh. Sesudah itu mati. Keluar di jantungnya sini menonjol seperti tonjolan benjolan, lumpuh, mati. Ilmu kedokteran hanya mengatakan ini rematik jantung. Selesai. Ya, waktu itu saya diundang di gereja, di situ kita berdoa, terus dikatakan, Pak, di atas sini ada banyak orang yang seperti itu. Kami ke sana, saudara. Kalau dukun bisa lihat setan dan panggil setan, apalagi rohaniawan yang Tuhannya mengalahkan setan, kan begitu seharusnya. Saya ke sana, anak itu sudah lumpuh, kaku, sudah 5 tahun tidak sekolah lagi karena kaki ini sudah mati dua-dua, hanya lurus tidak bisa ditekuk lagi. Saudaranya pun sudah menonjol di sini, kakak lakinya keluar benjolan. Saya berdoa, Tuhan, kenapa penyakit ini ada? Mata saya dikasih lihat sebongkah batu di kampung itu. Terus saya dengar suara Tuhan katakan, injak itu batu. Di batu itu kita tidak bisa melihat karena roh tidak bisa dilihat. Orang kalau mati pun tidak mungkin keluar dari sana. Dadah, gitu tidak ada, betul, kecuali di film-film. Amin. Kita berdoa, kemudian besok pagi ketika dia bangun, anak itu bisa menggerakkan kedua kakinya. Benjolan di sininya menghilang.
yang di kakaknya menghilang. Bukan berarti saudara dan saya dibawa oleh kekristenan menjadi percaya klinik. Bukan. Tetapi dibawa untuk mengerti, di balik hal-hal yang bisa kelihatan, bisa dideteksi, ya bisa di-scan, ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa, ada alat yang untuk memeriksa dan menemukannya. Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Baik, yang ketiga. Ya, saya akan Yohanes ya. Pasal 5 ayat ke-14. Ketika Yesus bertemu dengan dia, Yohanes 5 ayat 14, dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya, Alkitab katakan ada orang yang lumpuh total. Kalau secara kedokteran lumpuh bisa saraf-saraf, bisa stroke, macam-macam kan. Nah sekarang lihat, Alkitab mencatat orang ini lumpuh, kemudian Tuhan sembuhkan. Terus yang terjadi apa? Ketika ketemu di bait Allah, nah perhatikan yang luar biasa, orang ini sesudah sembuh dia pergi gereja. Nah banyak orang saudara, kalau sudah mulai sakit baru mulai ingat gereja, betul? Kalau masih baik-baik saja lupa gereja. Betul, kalau gaji masih lancar, suami kerjaan masih lancar, anak-anak semua, kadang-kadang lupa ada hari Minggu, amin. Tapi begitu sudah semua buruk, aku ingat aku mau pergi gereja. Karena dibuktikan saudara, manusia kalau sudah punya masalah dan beban yang berat, dia cenderung akan menjadi lebih rohani. Alkitab katakan, ketika Tuhan ketemu dia di bait Allah, Tuhan katakan apa? Jangan berbuat dosa. Berarti apa saudara? Alkitab tidak jelaskan ada dosa apa yang membuat dia kemudian kena penyakit lumpuh. Tetapi saudara, di dalam pelayanan saya menemukan orang-orang yang karena ada dosa di masa lalunya, membuat hidupnya punya penyakit. Contohnya, ya, saya ketemu satu orang yang, Pak, anak saya satu ada tumor di kepalanya. Anak saya yang kedua ada masalah di perutnya. Dua anak, dua-dua sakit. Kita berdoa Pak, ayo kita berdoa. Hamba Tuhan tidak bisa bilang, ayo saya kasih rujukan ke rumah sakit, saya nggak tahu. Terus ya, ayo kita berdoa, pendeta cuman bisanya berdoa, ayo kita berdoa. Begitu berdoa, saya dikasih penglihatan, dia tuding-tuding bapaknya. Terus saya katakan, maaf ya Pak, Bapak pernah nggak bersikap kasar ke sang ayah sambil tuding-tuding? Iya Pak, pernah. Saya tidak kenal dia. Tapi dikasih lihat, dia tuding-tuding orang tuanya. Bangsa kita sejak dulu pun mengakui, ya Pak, walaupun tidak beragama dulunya, ya kan? Ateis zaman kuno sebelum ada agama, karena agama kan baru ada berapa ribu tahun, betul? Sedangkan manusia sudah ada jutaan tahun, sudah mengakui apa saudara? Kalau kita tidak bersikap baik kepada orang tua, banyak hal yang buruk yang bisa terjadi, betul kan? Gitu kan? Ketika saya katakan, Bapak pernah nggak tunjuk-tunjuk? Iya, betul. Itu mendatangkan apa saudara? Kutukan. Alkitab ada yang disebut kutuk. Saya ketemu saudara keluarga yang mamanya waktu nikah sama si papanya hilang, meninggalkan dia. Dia menikah lagi, itu suaminya juga pergi meninggalkan dia. Sejarah yang berulang. Berarti apa? Ada sesuatu yang terjadi di keluarga itu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Supaya jangan ada yang lebih buruk yang terjadi padahal Tuhan Yesus dikatakan adalah penyembuh. Kita punya firman Tuhan, kitab suci dan Alkitab ini ceritanya penuh dengan segala mujizat, betul. Tapi kenapa tidak terjadi? Apa Tuhan itu karena sudah terlalu lama menjadi tua sehingga tidak aktif lagi dan pensiun di surga? Betul, saking tuanya sudah istilahnya pikun, lupa ada dunia, begitu. Buruk lagi terjadi, jangan berbuat dosa. Jadi saudara, hal-hal yang buruk, baik penyakit yang bisa tampak secara fisik di dalam tubuh, juga bisa disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Terus saya katakan sama dia, maaf ya Pak, ayahnya Bapak masih ada, sudah meninggal. Baik. Jadi kalau sudah meninggal ya tidak bisa ke kuburnya terus, Bapak maafkan saya. Buat apa saudara? Ya dikubur saya minta maaf ngapain? Enggak. Mayatnya di situ, tubuhnya di situ, tapi rohnya kan tidak di situ. Amin. Loh, kenapa? Wah dia pulang Pak. Kenapa ngambil sarungnya? Waduh. Mending dia pulang ngambil jas, kok ngambil sarung saudara? Kok tidak keren banget? Amin. Jadi ada yang disebabkan oleh dosa.
Kita misalnya berdosa sama orang tua. Ada saudara. Ya. Seorang wanita sudah nikah belasan tahun. Semua sudah diperiksa normal. Suami diperiksa sehat normal. Tidak pernah istrinya bisa mengandung. Terus diapakno. Kasih obat penyubur tetek tengek semua nol. Bertahun-tahun. Sudah periksa semua. Sudah tidak bisa punya anak. Kita berdoa, Tuhan, kenapa sih sudah segala macam sudah dia lakukan, bahkan Tuhan dia tetap tidak punya anak. Semua normal, lakinya normal. Kita doa, terus Roh Kudus bilang begini. Dia pernah waktu mendengar kakaknya dikutuk ibunya, dia bilang, biarlah itu terjadi padaku. Terus saya tanya, maaf ya ibu punya kakak perempuan? Punya. Pernah enggak ibu dengar kakaknya dikutuki sama sang mama? Pernah, Pak. Kakak perempuan saya itu memang keras sekali. Memang sulit diatur. Sehingga mama pernah ngomong, nanti kalau kamu nikah tidak mungkin kamu punya anak. Dia karena cinta sama kakaknya, dia di dalam hatinya batin. Biarlah, jangan kena kakakku, kena aku. Dan itu terjadi, saudara. Jadi, saudara, kita mau belajar apa, saudara? Saya tidak mengajak saudara lebih ke klinik, tapi saya mengajak saudara firman Tuhan. Firman Tuhan juga bukan klinik, firman Tuhan nalar. Di zaman kitab Ayub pun, saudara. Ayub sudah menulis di situ, apa ditulis? Tuhan menggantung bumi dalam kekosongan. Betul tak? Ada enggak gantungannya? Enggak ada. Tapi kok bisa melayang, enggak jatuh-jatuh tuh. Bayangkan, otaknya Tuhan itu bagaimana hebatnya menggantung sesuatu enggak pakai gantungan. Betul? Betul. Loh, kalau sulap bisa, tapi ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Baik, sekarang kita masuk poin selanjutnya. Yohanes pasal 9 ayat 2. Ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kita sekalipun mungkin dulu kita tidak percaya Tuhan Yesus. Kita tidak menjadi orang Kristen, Katolik dan lain-lain. Tapi tetap juga bangsa kita percaya, saudara, ada hukum yang berlaku. Betul? Kalau dia lakukan buruk, nanti buruk juga yang terjadi di keturunannya. Betul? Kalau dia lakukan baik, keturunan juga nanti bisa menjadi baik. Begitu kan? Yang paling dasar kepercayaan dari zaman kuno itu, saudara. Nah, kembali ke sini, ya. Ada satu orang yang buta. Kemudian murid-murid bertanya apa? Ini dosanya siapa sampai dia buta? Saudara, lihat jawaban Tuhan, ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, ada orang yang dibuat sakit, diizinkan sakit supaya sadar. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa, contohnya, laki suka ngelencer, maaf kata, hidup selingkuhan. Terus tiba-tiba diperiksa, waduh, penyakit ini dan penyakit ini dan penyakit ini. Bisa kemudian dia tobat. Kenapa? Karena sudah tahu nek mati mau neraka. Patut heran, saudara. Orang kok tahu kalau bikin gini-gini nek nanti mati masuk neraka. Orang tahu nek gini-gini gimana masuk surga. Betul? Nah. Iya apa ya? Iya tak? Apa bilang, biar bikin gini-gini, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Amin. Tuhan itu adalah Allah kasih, kata firman. Tetap surga. Neraka tidak tersedia untuk orang Kristen. Begitu? Begitu? Loh, Tuhan bilang, setiap orang hidup satu kali dan nanti dihakimi. Nanti, saudara, ya sesudah mati. Ya, kecuali bikin hukum pidana dan masalah baru dihakimi secara dunia. Tapi nanti sudah mati tidak bisa menghindar. Baik, Yesus mengatakan ada pekerjaan Allah yang harus dilakukan. Berarti apa, saudara? Sering Tuhan menegur juga lewat penyakit. Kenapa? Kalau lagi semua baik dan lain-lain, kadang dia mengaku orang Kristen tidak ke gereja. Dia mengaku orang Kristen ditanya, kitab suci pernah buka? Jarang, Pak. Bukanya cuma waktu di gereja. Amin. Halo? Halo? Sekarang saya mau tanya. Siapapun anak ataupun kita dulu sekolah di sekolah yang paling elit pun cukup tidak hanya belajar di sekolah, tidak pernah belajar lagi di rumah. Cukup? Cukup? Tapi saya mau tanya, yang suka baca kitab suci Alkitab ini seringkali di rumah berapa orang? Tuh kan? Mungkin ada yang bilang saya malu, Pak. Kenapa? Saya sudah baca Kejadian pasal 1 dan Wahyu penutup. Sudah, tengahnya mbok, Pak. ini yang repot, saudara. Ya. Jadi tidak cukup, saudara.
Hanya kenapa? Kekristenan saudara diselidiki, itu hanya mewarisi tradisi, tidak mewarisi pengajaran kekristenan. Yang penting tradisinya. Yang diwarisi apa? Nek Natal, bikin ini apa? Lampu, Natal. Betul? Terus dikasih apa? Dikasih kapas. Kapas itu apa? Salju. Betul? Karena di Indonesia tidak ada saljunya karena wongkep. Terus kasih kapas sama salju beda enggak sih? Walaupun putihnya sama. Maaf, satu dingin, terus kapas tidak dingin. Amin. Terus apa lagi? Saudara, tidak mungkin kalau orang luka diperban pakai salju. Walaupun dikasih salju. Terus apa? Lampunya kelap. Kenapa tidak kasih lampu yang terus nyala? Kurang indah. Harus kelap. Kenapa? Sama seperti orang Kristen. Kelap-kelip. Sebentar semangat, sebentar lesu, ya toh, sebentar percaya, sebentar stres, ya toh. Itu kelap-kelip. Nyala, mati, nyala, mati. Seperti itu kan. Makanya hidupnya indah. Coba bayangkan, saudara. Orang bertengkar dikatakan bumbu rumah tangga. Ya enggak. Tapi kalau tiap hari bertengkar senang enggak? Enggak senang. Padahal disebut bumbu. Lah kalau kasih bumbu kan pasti tambah enak. Amin. Cuma banyak orang Kristen itu belajar dari kucing. Siapa yang enggak tahu kucing? Tolong angkat tangan. Saya akan kasih lihat gambarnya. Semua tahu. Pernah enggak memperhatikan cara kucing berkembang biak? Belum pernah. Pak, kita ini rumah sakit manusia bukan hewan. Betul, saya tahu. Jadi saudara jangan beritahu seperti itu. Maksudnya gini, kalau kucing mau berkembang biak, itu mesti kucing jantan mengejar kucing betina, ribut di atas plafon rumah. Betul apa tidak? Pasti ribut dulu, amin. Sesudah itu tiba-tiba, kok bisa ribut-ribut tapi berkembang biak? Ayo, heran enggak? Loh saya cerita, ini kucing loh saudara, kucing. Tapi juga orang Kristen saya bingung, tetap berantem, betul, tetap berantem. Tapi heran, berantem, loh mengandung lagi bu itu. Rupanya kalau berantem bisa digencatan senjata dulu, betul. Loh, kalau masalah itu langsung, mah reren sih ya. Mamanya juga bilang, oke pak. Habis itu, hari kita lanjutkan. Saudara, loh, ajaib tak? Loh, saudara dan saya kan tidak dilahirkan dari batu, betul? Betul? Kok bingung saudara? Ini orang-orang bergerak di bidang medis malah tertawa hal ini, betul apa ya? Rupanya apa? Kalau tidak berantem sih, tidak jadi kangen habis itu. Nah ini kan kemasukan roh meong garong, saudara. Iya, ini tidak berantem, rasanya aku kalau habis berantem baru kangen ya, kamu kangen nih kamu itu. Tapi saya sudah berantem, nek normal bisa tidak kangen. Itu kan kayak kucing, amin. Coba sekarang saya mau tanya yang sudah berumah tangga. Biasanya nek habis berantem tiba-tiba kan rasanya sayang, ya apa ya. Tapi kalau keseringan itu tidak ada masalah kejiwaan, saudara. Ya, berarti perlu diperiksa. Terlalu sedikit itu nanti tidak ngomong tentang dokter jiwa, nanti urusannya dokter jiwa sendiri. Ya, ini urusannya pendeta lain-lain. Terus yang terakhir, 2 Raja-Raja 5 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penyakit kusta aman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti saat. Ilmu kesehatan mengakui ada faktor genetik di dalam setiap orang. Senang tidak senang. Saya tidak jurusan itu, tapi saya berapa kali karena dari kecil saya sering sakit-sakitan. Ya, sehingga darah saya sering sekali selalu ditusuk, diambil, kadang sampai 2 itu diambil karena periksa lengkap Pak, periksa ini, ambil lagi, sering karena selalu sakit. Terus saya liatin saudara, waktu nunggu di laboratorium, gen ini kemungkinan sakitnya ini, gen ini, rata-rata genetik itu mempunyai kecenderungan penyakit bawaan. Contohnya, saudara, ya, nek jantung, ya, darah tinggi, itu kan biasanya bisa faktor turunan, betul? Betul. Medit juga bisa faktor turunan. Amin. Cerewet juga bisa. Kenapa? Karena lihat budaya Jawa juga mengakui bibit bobot bebek, mengakui toh. Misalnya ibunya ireng pol, kata maju. Loh nanti kalau menikah, lihat saudara, ya anaknya kira-kira ada mirip-miripnya enggak nanti? Ibunya nek ireng sekali, anaknya tidak mungkin putih, betul? Betul? Iya apa tidak? Iya. Loh, iya apa ya? Ibu ini nonong sekali, nanti anaknya kemungkinan juga nonong sekali. Makanya bibitnya, betul? Itu kan faktor Loh, iya apa ya? Faktor genetik. Makanya saudara,
kalau punya anak laki itu ada dua hal yang tidak boleh ada di dalam anak laki. Dua hal yang tidak boleh sama sekali mirip dengan bapaknya. Yaitu matanya dan hidungnya tidak boleh mirip bapaknya. Kenapa? Kalau mata mirip bapak jadi mata keranjang. Kalau hidung jadi hidung belang. Itu tidak boleh dua bagian. Ya? Loh. Saya serius ini saudara. Kenapa? Kadang-kadang kan nek bapak suka playboy gitu, kadang-kadang ada anak yang nular. Itu faktor genetik. Alkitab mengakui saudara, ada kutub turunan yang bekerja, yang bisa turun kepada keturunan dengan hal yang sama. Makanya kalau orang diperiksa, apa ada sejarah di keluarga diabetes? Kan ada ditanya. Kenapa? Faktor genetik. Makanya saudara dari zaman dulu sebelum bahkan saudara Injil masuk ke tanah Jawa, sudah ada bibit bobot dan bebek. Sudah tahu misalnya ya, waduh ini misalnya, kenapa? Ini orangnya pinter, ibunya pinter, bapaknya pinter. Lah harapan kemungkinan anaknya juga ya apa ya? Tapi kalau waduh ibunya minta ampun, satu RT kalau dia ngomong itu kedengeran. Misalnya ya, terus apa lagi? Dia bukan ibu rumah tangga tapi ibu rumah tetangga. Misalnya papa di kantor telepon ya sama anaknya, misalnya, "Joko, mami mana?" "Ke sebelah, ke tante anu." "Oh iya wes, nanti pulang bilang ya." Nanti telepon lagi, "Mami mana?" "Ke sebelahnya lagi." Ke sebelahnya lagi. Dia menjadi apa? Ibu RT tanpa jabatan. Betul? Loh, sekarang saya mau tanya. Banyak wanita lebih cocok jadi ibu rumah tetangga daripada ibu rumah tangga, betul? Kenapa? Senengan ke rumah tetangganya daripada ngurusi rumah tangganya. Ada, saudara, saya tidak bilang berarti di sini, tapi banyak yang seperti ya apa ya. Kenapa saudara? Banyak wanita juga bosen nih di rumah-rumah saja, ya kan? Makanya bersyukur kalau saudara di sini sebagai wanita yang bekerja, wanita karir, itu lebih saudara apa? Up to date pengetahuannya, pergaulannya dan umumnya saudara secara kejiwaan lebih sehat daripada ibu rumah yang di rumah aja nungguin suaminya pulang sore. Saudara, dia di rumah terus begitu suaminya pulang sudah teler, mau leyeh-leyeh duduk, dia mau cerita karena dari pagi sampai sore nggak ada teman ngomong. Saudara tahu Alkitab katakan wanita itu kalau nggak ada suaminya dia bisa ngomong sama yang aneh-aneh. Kata Alkitab, contoh, waktu ular datang kepada Hawa ngobrol-ngobrol nggak? Kamu kok ular kok ngomong sama manusia? Mestinya heran dong. Mestinya sana kamu, ini ular jadian mungkin. Tapi tetap diladeni. Amin. Jadi dari kitab Kejadian, itu memang wanita sangat suka ngomong. Iya apa enggak ibu-ibu? Tuh, sekarang yang bapak-bapak, berapa orang bapak di sini angkat tangan? Yang punya istri. Kadang-kadang kita pegel sebagai suami, mau duduk, mau istirahat, dia mau cerita terus. Betul apa ya? Betul. Halo? Loh. Iya toh, sering pegel kan? Kenapa saudara? Kita sudah pekerjaan banyak, terus mau pulang, mau santai. Dia pulang nunggu kita mau cerita. Iya. Makanya kalau sekarang bekerja sebagai wanita karir, saudara ya, tentu saja ada tempatnya bercerita di kantor, betul? Pulang juga sama-sama lelah. Sehingga apa? Kemungkinan telinga suami perlu ke THT berkurang. Iya toh, aduh mau mah. Ya, saya pun begitu saudara. Kadang saya pulang pelayanan lelah, ya saya terus istri saya mau cerita gini, saya bilang, "Ma, aku mau istirahat, Ma." "Nek, kamu mau cerita gini aja, aku mau ngantuk, tak kasih kamu alat rekam, besok tak denger dewe." Malah kamu kan sama. Kamu cerita aja di sini kan alat rekam. Besok pagi aku bangun wis seger, aku denger, ndak mau. Ya memang kadang-kadang wanita itu egois. Ya, kenapa? Ndak ngerti suaminya terer, lu lelah enggak lelah denger. Nah biasanya maaf kata laki itu kalau ada maunya biasanya dia lebih baik. Betul nggak ibu-ibu? Ya apa enggak? Ya dong. Tapi seringkali baiknya bukan dari pagi sampai sore, baiknya menjelang malam. Menjelang anak-anak udah selesai belajar, amin. Anak-anak sudah mau istirahat, betul, baru berarti ibu-ibu sudah mengerti. Dia waktu bilang mah bukan berarti saudara harus mengambil promak, bukan loh. Alkitab kita Alkitab yang lengkap.
Dia berbicara dari seluruh aspek kehidupan manusia termasuk seks. Betul? Sejak kala kita perjanjian lama, kitab Kejadian pun sudah bicara tentang hal itu. Betul? Betul. Tapi cara pandangannya yang benar, yang alkitabiah, yang seperti firman Tuhan, bukan yang liar seperti manusia yang lakukan sekarang. Baik, kembali ke sini. Perhatikan. Kita hari ini sudah belajar ada penyakit yang disebabkan oleh virus, penyakit, dan lain-lain. Ada penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Saudara. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh dari keturunan punya kelemahan-kelemahan. Contoh. Nah, berarti sekarang sudah selesai. 5 hal yang Alkitab catat, paling tidak ada 5 tentang penyebab penyakit. Kemudian, bagaimana saudara dan saya menjadi orang percaya yang menjadi terang di tempat kerja. Amin. Buka mata. Saya mohon izin. Nyuwun sewu izin untuk mengangkat kaki saya. Siapa saudara di sini yang punya keluhan di bagian kaki yang akan saya tunjukkan, tolong segera berdiri, kita mau berdoa. Siapa yang punya sakit di bagian sini? Ini. Saya nggak tahu sakit apa di sini. Ya? Memang ada di dalam situ, Pak. Di dalam titik itu. Terus bagaimana rasanya? Sama sekali. Normal benar-benar. Aneh, Tuhan suruh saya berdoa buat orang yang punya masalah di situ. Sudah berapa tahun itu pelatihan dipasang, Pak? 2 tahun. Bapak boleh berdiri di tempat saja. Tuhan, walaupun dia sudah dipasang pelatina, kami mau berdoa. Apapun penyebab pelatina itu harus dipasang di situ. Tuhan sanggup memulihkan dengan sempurna dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua. Di sini ada yang hadir. Selalu sebelah, Pak. Selalu sebelah. Selalu keluhan saudara itu migrain sebelah. Mana orang? Sebelah. Selalu sebelah. Ada? Terserah, saudara mau didoakan berdiri. Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Kok Bapak tahu ada orang sakit migrain? Saudara, kalau ilmu pengobatan, ya, saudara perhatikan, alat-alat medis bisa mengetahui di mana letaknya orang sakit. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa harus tahu orang itu sakit apa. Betul? Betul apa ya? Dan firman Tuhan katakan, setiap kita berkumpul, Alkitab bilang, kitab suci bilang, Tuhan itu ada. Bila 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Kata firman. Tapi banyak orang tidak pernah melihat bukti dan tidak mengalami bukti. Sekarang kita mau berdoa. Kalau Tuhan yang menyuruh kita berdoa, berarti Tuhan mau sembuhkan. Bukan, ayo doa nak, aku tidak jawab lah, aku tuh bikin kamu tak manut tok, kok main-main tok sama kamu. Taruh tangan saudara di tempat yang selalu sakit sebelah. Tuhan mengatakan di firman-Nya, sembuhkanlah orang sakit. Maka dengan kuasa yang sama di dalam Alkitab, jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi sakit di sebelah itu, tidak ada lagi migrain itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang, baik itu saraf, peredaran darah, pembuluh darah, apapun namanya, sampai di sel-sel itu menjadi sempurna dan baik kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Saudara, saya tidak ada melihat satupun dari saudara mengucap-ngucap mata dari tadi, tidak ada satupun. Dan saya tidak melihat ada mata yang, tapi Tuhan bilang, ini loh, ada satu anak Tuhan yang, tuh tahu Pak, mata saya ini Pak, mata saya ini Pak, mata saya ini Pak. Mana orang? Mata saya, mata. Kita mau berdoa. Berdiri di tempat, taruh tangan di mata yang sakit. Tuhan tidak mengutus kami untuk menjadi dukun. Tapi Tuhan mengutus kami untuk mendemonstrasikan bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi terimalah kuasa Tuhan masuk ke dalam tubuhmu berupa kuasa kesembuhan. Terimalah kuasa itu masuk dan bekerja menyembuhkan bagian yang sakit, bagian yang rusak, bagian yang perlu direparasi, diperbaiki, bahkan diganti oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang. Amin. Silakan duduk. Yang keempat, saya mendengar kata obat.
obat. Walaupun saudara bekerja di rumah sakit, tapi sampai hari ini hidupmu senang tidak senang, walaupun tidak parah, sangat amat sering harus ada pengobatan. Saya nggak tahu sakit apa. Tuhan bilang obat. Saya nggak tahu sakit apa dia, karena nggak kelihatan ada satupun yang sedang geletak di tempat ini. Taruh tangan di dada sekarang. Kami sudah mengundang Engkau hadir tadi dalam ibadah kami. Kami sudah memohonkan Engkau hadir dan menjamah kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi Engkau dilepaskan dari keterikatanmu dan ketergantunganmu akan obat-obatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sempurna kembali. Tidak, sisa sedikit masih ada, tapi menjadi baik total. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya merasa hidung saya sedang tidak nyaman, saudara. Saya tidak punya penyakit sinusitis, saya tidak punya penyakit apa lagi namanya yang hidung tuh? Alergi, saya tidak punya penyakit polip, saya tidak punya. Tapi saya sedang merasakan hidung saya tidak nyaman. Ya, siapakah di sini? Saya tidak tahu berapa tahun sudah engkau mengalami masalah dengan hidungmu itu. Entah alergi, asma, dan apa yang berhubungan dengan di dalam sini. Hari ini berdiri, Tuhan mau sembuhkan engkau. Berdiri di tempatmu. Taruh tangan di hidung itu. Taruh tangan. Firman Tuhan mengatakan dia sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah engkau baik. Karena Tuhan yang sama itu yang kita sembah. Tuhan yang sudah mati dan bangkit mengatasi maut itu yang kita akui sebagai Tuhan. Maka terimalah kesembuhanmu. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kesembuhanmu. Segala kelemahan tubuhmu itu diusir keluar. Dan kesembuhan masuk ke dalamnya. Memperbaiki seluruh sistem tubuhmu. Sistem imunitas tubuhmu. Dan fungsi-fungsinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi baik. Jadi sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, yang terakhir. Tidak ada satu orang pun saya lihat di sini punya gatal-gatal. Tidak ada saya lihat garuk-garuk satupun dari tadi. Tapi Tuhan suruh saya berdoa buat orang yang gatal, Pak. Gatal sekali. Adakah orangnya di sini atau keluarga yang menderita penyakit itu? Berdiri di tempat Bapak. Sebut nama mereka sekarang dan doa. Tuhan, kami minta Engkau sembuhkan mereka di rumah. Apapun penyakit itu, kata firman Tuhan, bahwa kepadanya sudah diserahkan segala kuasa di langit, di bumi. Maka semua kuasa harus takluk kepada namanya. Dan jadilah penyakit ini keluar karena namanya. Diusir oleh namanya. Dan disembuhkan karena kasihnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit gatal ini yang begitu mengganggu, yang sangat gatal. Naaman saja yang kusta sembuh total, apalagi hanya gatal-gatal begini. Jadi normal, pulih. Tuhan berikan kulit yang baru, seluruh lapisan kulit yang baru mulai siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Buat mereka mengalami mujizat. Buat mereka mengalami Tuhan yang hidup. Buat mereka mengalami jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mereka pulang, mereka lihat perbaikan sampai sempurna. Sampai sempurna. Tidak boleh separuh, tidak boleh setengah, tidak boleh 90%, tidak boleh 99%, tapi 100%. Karena Dia membuat segala-galanya jadi baik, maka jadilah baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, mimbar saya serahkan kembali. Terima kasih buat kesediaan saudara untuk hadir dan berkumpul. Ya, saya berharap supaya tetap persekutuan seperti ini tetap dijaga, supaya untuk saling menguatkan, saling menghibur, ya, dan meminta setiap kali saudara berkumpul supaya Tuhan itu benar-benar ada nyata, kelihatan, ada buktinya, ada lawatannya, ada yang besar yang terjadi, bukan sekedar kumpul-kumpul dan selesai. Setiap kali berkumpul minta, Tuhan, kami tidak mau perkumpulan persekutuan ini biasa Jumat, kami mau persekutuan Jumat ini luar biasa. Baik, mimbar saya serahkan kembali, saya tidak tahu kelanjutannya apa.